Nah, jadi teman-teman, individu itu berkembang secara dinamis, baik dalam aspek rohani maupun aspek jasmani. Sebagian besar keterampilan dan kecakapan manusia itu diperoleh melalui proses belajar, sedangkan sebagian kecil itu berasal dari insting. Nah, yang teman-teman harus ketahui yaitu terdapat dua individu yang memiliki hasil belajar dan perkembangan yang sama di tingkat sekolah bisa memiliki kemajuan yang berbeda di tingkat selanjutnya, contohnya di perguruan tinggi maupun setelah bekerja. Nah, setiap individu itu berkembang sesuai dengan minat, bakat, kecakapan, dan dinamika masing-masing. Yang pertama yaitu faktor keturunan. Keturunan atau heredity adalah ciri, sifat, atau kemampuan yang diwarisi oleh orang tua sejak kita dilahirkan. Nah, faktor keturunan ini saling berinteraksi dengan faktor lingkungan, sehingga kita sulit membedakan mana yang merupakan faktor keturunan dan mana yang dipengaruhi oleh lingkungan. Contohnya seperti temperamen. Seperti yang kita ketahui, temperamen itu berasal dari faktor keturunan, tapi temperamen juga bisa dikarenakan dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu yang kedua ada faktor lingkungan. Perilaku individu ini dapat berinteraksi dengan berbagai lingkungan seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, ekonomi, politik, budaya, keagamaan, dan keamanan. Contohnya itu seperti seseorang yang tinggal atau menetap di sebuah lingkungan yang terbuka dan inklusif, mereka cenderung terbiasa berinteraksi dengan sebuah kelompok dan bisa menerima perbedaan. Yang ketiga ada interaksi antara pembawaan, lingkungan, dan kematangan. Tiga hal tersebut saling berinteraksi satu sama lain dalam mempengaruhi lingkungan. Ada pembawaan dan lingkungan. Faktor pembawaan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merespon lingkungan mereka. Lalu ada lingkungan dan kematangan. Lingkungan juga dapat mempengaruhi kematangan seseorang. Contohnya, pengalaman hidup yang mendidik dan mendukung dapat mempercepat perkembangan kognitif dan emosional mereka. Lalu ada pembawaan dan kematangan. Pembawaan seseorang dapat menentukan seberapa cepat atau lambat mereka mencapai kematangan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama ada tahap sensori motorik yaitu 0 sampai kurang lebih 2 tahun. Pada tahap ini, tingkah laku anak dipengaruhi oleh perasaan dan aktivitas motorik. Contohnya seperti bayi yang baru lahir, refleks mengemut atau bahkan mengisap jari orang. Yang kedua yaitu tahap operasi awal atau preoperasional yaitu 2-6 tahun. Pada tahap ini anak mulai menggunakan simbol untuk menggambarkan objek-objek tertentu. Namun pada tahap ini itu tanpa terikat pada kehadiran benda konkret. Contohnya seorang anak yang sedang bermain mobil-mobilan menggunakan objek kayu dan menggambarkan hal itu sebagai mobil. Yang ketiga yaitu tahap operasi konkret, yaitu 7-11 tahun. Pada tahap ini, skema kognitif anak berkembang terutama dalam keterampilan berpikir dan memecahkan masalah. Contohnya, seorang anak yang sudah mulai bisa menyusun kayu dari yang terpanjang hingga ke yang terpendek. Lalu yang keempat terdapat tahap operasi formal 12 tahun ke atas. Pada tahap ini anak memiliki kecakapan berpikir simbolik, tidak tergantung kepada keberadaan objek secara fisik. Contohnya itu anak yang sudah merencanakan masa depannya ingin bercita-cita menjadi seperti apa. Tugas-tugas perkembangan menurut Hebig-Hurst yang harus diselesaikan oleh setiap individu pada berbagai tahap perkembangan kehidupannya. Nah, jadi tugas-tugas ini menggambarkan perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional yang terjadi sepanjang hidup kita. Tugas perkembangan masa bayi dan kanak-kanak kecil, seperti belajar berjalan, ini melatih kemampuan motorik yang mendasar untuk mobilitas. Terus ada belajar makan makanan yang padat, ini sangat penting untuk perkembangan gizi yang optimal. Ada juga belajar berbicara berkata-kata, ini adalah tahap awal dari komunikasi verbal. Terus ada belajar mengontrol pembuangan kotoran tubuh. Ini salah satu proses penting yang ada dalam perkembangan kemandirian. Terus juga ada belajar tentang perbedaan alat kelamin dan kesopanan. Di sini diperkenalkan peran sosial dan jenis kelamin. Lalu ada pembentukan konsep sederhana tentang kenyataan sosial dan kenyataan fisik. Ini membantu menyusun gambaran dunia sekitar. Terus ada juga belajar menghubungkan diri secara emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Ini dilatih untuk pengembangan ikatan emosional yang kuat. Terus juga ada yang terakhir, belajar membedakan yang benar dan yang salah. Ini dimulai untuk pembentukan kesadaran moral. Lanjut di tugas perkembangan masa kanak-kanak. Nah, pada masa kanak-kanak, anak-anak mulai mempelajari lebih banyak keterampilan sosial dan kognitif. Di antaranya ada belajar keterampilan fisik yang perlu untuk permainan sehari-hari, seperti perkembangan motorik yang mendukung aktivitas fisik. Terus juga ada pembentukan kesatuan sikap terhadap dirinya sebagai organisme yang tumbuh. Ini membantu menumbuhkan rasa percaya diri. Ada juga belajar dengan teman-teman mainnya, pembelajaran sosial ini, dan keterampilan berbagi. Itu sangat dilatih di situ. Terus, belajar memahami peranan-peranan kepriaan atau kewanitaan, menyadari peran gender dalam masyarakat. Terus, pengembangan kemahiran dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ini dilatih untuk keterampilan dasar akademis. Lalu ada yang pengembangan konsep-konsep yang perlu untuk kehidupan sehari-hari. Ya, ini membentuk pemahaman dunia sekitar secara lebih kompleks.
Ada juga pengembangan kesadaran diri, moralitas, dan suatu skala nilai-nilai. Ini membantu memahami prinsip-prinsip moral. Ada juga pengembangan kebebasan pribadi, mengembangkan kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Terus juga terakhir, pengembangan sikap-sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. Ini membantu mempelajari norma sosial dan aturan dalam masyarakat. Yang ketiga, kita lanjut. Ada tugas perkembangan masa remaja atau adolescent di umur 12-18 tahun. Nah, masa remaja ini adalah fase transisi penting menuju kedewasaan dengan tugas-tugas yang melibatkan ada mencapai hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin. Ini membantu memahami dinamika hubungan sosial. Terus ada mencapai peranan sosial sebagai laki-laki atau perempuan dengan fungsi untuk menyadari dan mengidentifikasi peran gender yang lebih jelas. Ada juga menerima atau menghargai tubuh sendiri dan menggunakannya secara efektif. Di sini udah dimulai dengan self-knowing, penerimaan diri dan pengelolaan tubuh. Ada juga mencapai kebebasan emosional dari orang tua. Ini adalah proses menuju kemandirian emosional. Ada juga memperoleh kejaminan kebebasan ekonomi. Di sini memulai langkah-langkah menuju kemandirian finansial. Ada memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan. Ini gunanya untuk merencanakan karir masa depan. Ada juga mempersiapkan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga dengan fungsi persiapan untuk peran kehidupan yang lebih besar. Ada mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep yang perlu untuk jadi warga negara yang cakap. Menyusun dasar-dasar pengetahuan yang berguna dalam kehidupan sosial. Terus ada menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab dalam masyarakat, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Terus ada yang terakhir, menguasai seperangkat nilai dan sistem etik sebagai pedoman bertingkah laku. Ini membantu pembentukan etika dan nilai-nilai pribadi. Nah, beralih ke yang terakhir, keempat, ada tugas perkembangan pada masa dewasa 18 tahun ke atas nih. Nah, pada masa dewasa terdapat fase perkembangan yang terus berlanjut dari dewasa awal hingga usia lanjut. Kita bahas dulu dari tugas perkembangan masa dewasa awal, yaitu 18-40 tahun. Nah, pada masa dewasa awal ini, individu menghadapi berbagai tantangan, antara lain kayak memilih jodoh, pasangan hidup tuh. Ini gunanya ya jelas untuk menemukan pasangan hidup yang sesuai. Terus ada belajar hidup bersama dengan pasangan hidup, menjalin hubungan yang harmonis dalam pernikahan, terus ada memulai suatu keluarga, membina rumah tangga dan memiliki anak. Sebenarnya masih banyak lagi untuk yang dewasa awal ini, kayak seperti mengasuh anak, menyelenggarakan mengelola rumah tangga, mulai menduduki suatu jabatan atau pekerjaan, terus menerima tanggung jawab sebagai warga negara, ada lagi mencari suatu perkumpulan sosial yang sesuai. Itu adalah tugas-tugas perkembangan dari masa dewasa awal. Nah, kita lanjut ke dewasa tengah umur, yaitu 40-60 tahun. Nah, pada masa dewasa tengah umur ini, individu mulai menghadapi fase-fase baru dalam kehidupan. Oke, yang harus dilakukan adalah mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara yang dewasa. Ini harus memiliki peran aktif dalam masyarakat. Terus mencapai mempertahankan suatu tingkat kehidupan ekonomi yang layak, mencapai kestabilan finansial. Terus juga ada membantu anak-anak belasan tahun menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, membimbing generasi berikutnya. Nah, sebenarnya masih ada lagi juga kayak mengembangkan penggunaan waktu luang, menghubungkan diri sendiri pada pasangan sebagai suatu pribadi. Ada juga menerima dan menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan fisiologis. Karena udah mulai tua, menyesuaikan diri aja dengan perubahan fisik yang datang seiring bertambahnya usia itu. Terus lanjut ke yang tugas perkembangan pada masa usia lanjut, yaitu 60 tahun sampai ini. Nah, pada usia lanjut ini, individu berhadapan dengan perubahan besar dalam kehidupannya. Di antaranya, menyesuaikan diri pada kekuatan kesehatan jasmani yang makin menurun. Ini harus dikelola penurunan fisik yang terjadi. Terus ada menyesuaikan diri pada saat pensiun dan pendapatan yang berkurang. Yang menghadapi pensiun dan perubahan finansial ini. Terus ada menyesuaikan diri terhadap kematian pasangan hidup. Ya, menghadapi kehilangan orang yang sangat berarti di hidup. Ada juga kayak membentuk suatu ikatan dengan kelompok seusia. Ya, jadi membina hubungan sosial dengan sesama lansia. Memenuhi kewajiban juga sosial dan kewarganegaraan, tetap berperan aktif dalam masyarakat walaupun di umur yang sudah tua dengan cara yang lain. Tapi terus ada menyusun penyelenggaraan kehidupan jasmaniah yang memuaskan. Ini membantu menjaga kualitas hidup di masa tua. Nah, jadi Heavy Curse ini menekankan bahwa setiap individu harus menyelesaikan tugas-tugas perkembangan ini untuk mencapai kehidupan yang sehat dan seimbang. Proses ini berlangsung sepanjang hidup dan setiap tahap memiliki tantangan yang unik. Dengan memahami tugas-tugas ini, kita bisa lebih siap dalam menjalani setiap fase-fase kehidupan. Menurut kedua tokoh tersebut, teorinya didasarkan pada asumsi yang pertama, individu mempunyai kemampuan memproses informasi. Yang kedua, kemampuan memproses informasi tersebut tergantung faktor kognitif yang berkembang secara bertahap. Contohnya, seorang anak TK, apabila mereka belajar menghitung, mereka harus menggunakan gambar, stimulus, nyanyian, maupun menggunakan jari, meskipun itu lambat. Nah, kalau misalnya anak SD, itu menggunakan jari dengan lebih cepat, dan dia juga udah bisa menalar. Terus, yang ketiga adalah belajar adalah proses internal yang kompleks berupa pemrosesan informasi. Apabila kita dulu tahu bahwa pelangi itu ada karena adanya bidadari 7 warna. Nah, ketika kita tahu bahwa itu tidak benar dan adanya pengetahuan baru dari guru kita bahwa itu adalah proses dari
pembiasan cahaya matahari, maka hasil belajar itu adanya perubahan bagaimana struktur kognitif kita, cara kita berpikir ataupun cara kita memahami sesuatu itu berkembang atau berubah. Menurut tokoh tersebut, teorinya didasarkan pada asumsi yang pertama, individu adalah pribadi yang utuh yang memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupannya. Yang kedua, individu memiliki rasa ingin tahu untuk bereksplorasi ataupun meningkatkan pengalaman mereka. Yang ketiga, belajar melibatkan seluruh kepribadian individu. Yang terakhir, pembelajaran akan lebih bermakna jika sesuai dengan kebutuhan dari individu, serta melibatkan aspek intelektual dan aspek emosional. Teori behavior. Tokoh terkenalnya yaitu Skinner. Teori belajar behaviorisme ini didasarkan pada asumsi bahwa yang pertama, hasil belajar adalah berupa perubahan tingkah laku yang dapat diobservasi. Lalu yang kedua, tingkah laku dan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dimodifikasi oleh kondisi-kondisi lingkungan. Yang ketiga, komponen teori behaviorisme ini adalah stimulus, respon, dan konsekuensi. Lalu yang keempat, faktor penentu yang penting sebagai kondisi lingkungan dalam belajar adalah reinforcement. Terima kasih. Setiap siswa diajarkan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Siswa belajar karena rasa ingin tahu, bukan karena dipaksa. Kurikulum dan cara mengajar membantu siswa mengembangkan keterampilan dasar. Fokus pada perkembangan fisik yaitu motorik, bahasa, dan kecerdasan. Siswa adalah pusat pembelajaran, sedangkan guru menjadi pembimbing. Materi diajarkan secara bertahap, dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Siswa didorong untuk belajar dengan mencoba langsung. Siswa lebih diarahkan untuk memahami konsep daripada sekadar menghafal. Membantu siswa mengembangkan pemahaman dan kecerdasannya secara maksimal. Setiap siswa diperlakukan sesuai dengan kebutuhan dan kepribadiannya. Datang dari dalam diri siswa sesuai dengan kebutuhannya. Menggunakan metode berbasis proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan empati terhadap orang lain. Berpusat pada siswa, di mana mereka bebas untuk memilih, sementara guru berperan sebagai pembimbing. Materi disusun secara terpadu, agar sesuai dengan kebutuhan tiap siswa. Siswa didorong untuk aktif berpartisipasi, lebih menekankan pemahaman daripada sekadar menghafal. Membantu siswa berkembang dan memahami dirinya lebih baik. Diberi tugas, hadiah, dan disiplin sesuai kebutuhannya, bersumber dari luar atau ekstrinsik melalui kebiasaan dan reinforcement, menggunakan langkah-langkah rinci untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, berfokus pada penguasaan akademik dan keterampilan sosial. Guru menjadi pusat pembelajaran, sementara interaksi sosial hanya sebagai alat bantu mencapai tujuan. Materi disusun secara bertahap dan rinci untuk memastikan penguasaan keterampilan dan pengetahuan. Bisa bersifat pasif. Siswa belajar keterampilan secara bertahap melalui latihan berulang. Siswa memiliki kompetensi dalam melakukan suatu tugas.